berdoa kepadamu dan rindu untuk diberkati, dikuduskan oleh firman Tuhan. Berkatilah semua kami yang sudah hadir, saudara-saudara kami yang telah memimpin puji-pujian, sehingga semua kami merasakan sukacita. Kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Oke, puji Tuhan, terima kasih kepada worship leader kita dan juga semua musiciannya yang sudah menolong kita untuk kita boleh mengangkat puji syukur kepada Tuhan pada hari Sabat ini. Baik, for the whole month saya dapat informasi bahwa topik kita adalah the sweetest love ya. Mudah-mudahan saya tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan kurang lebih 3 minggu ya. Dan ini adalah kesimpulan atau mungkin sebagai akhir dari pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini ya. Oke, ayat yang perlu kita renungkan pada pagi hari Sabat ini adalah tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Kalau saudara punya Alkitab boleh dibuka. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Ini jadi hilang. Bentar. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah apa? Kasih. Jadi ini ayat sebagai dasar tentang apa sih kasih itu. Dalam konteks atau topik untuk bulan Februari ini, the sweetest love. Jadi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lalu ayat perenungan yang kedua, Roma pasal 13 ayat yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat terhadap apa? Sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan apa? Hukum Taurat. Kasih itu tidak berbuat jahat. Jadi kalau ada orang yang melakukan kejahatan, itu berarti tidak ada kasih di dalam dirinya. Nah, kalau orang tidak memiliki kasih, itu berarti dia tidak mengenal Tuhan. Jadi ada kaitannya antara mengenal Tuhan yang adalah kasih dengan seseorang yang menghidupkan kasih sebagai hasil mengenal Tuhan. Lalu Roma 13 ayat yang ke-10, kasih itu tidak pernah berbuat kejahatan. Kemudian ayat yang familiar buat kita, 1 Korintus pasal 13. Mari kita buka Alkitabnya karena ini saya hanya ringkas-ringkas. Ada potongan-potongan ayat yang saya ringkaskan. Oleh karena kalau dituliskan maka dia akan sangat panjang. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan apa? Gong yang berkumandang dan canang yang apa? Gemerincing. Artinya apa? Kenapa dikaitkan antara orang yang bisa berbahasa roh mungkinnya, bisa berbahasa malaikat sekalipun, saya juga nggak tahu bahasa malaikat itu bagaimana modelnya ya. Tetapi kalau saya tidak punya kasih, aku sama dengan gong, itu kan menimbulkan suara itu gongnya. Artinya apa? Tidak ada maknanya. Ya. Dong, ini nadanya apa ini? Enggak ada. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala sesuatu rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak apa? Berguna. Yesus katakan sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan apa? Gunung ya. Lalu di 1 Korintus pasal 13 katakan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jikalau tidak ada kasih, maka sama sekali tidak ada gunanya. Lalu ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar karena mempertahankan iman, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada apanya? Faedahnya bagiku. Artinya apa?
kalaupun saudara dan saya sampai mati gara-gara mempertahankan iman, tapi nggak ada kasih di dalamnya, saudara nggak masuk surga. Gitu. Jadi kan sayang ya, sudah mati terbakar, ujungnya nggak masuk surga. Nggak ada faedahnya buat saya. Jadi dasar dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sosial sekalipun, terlebih hubungan kita dengan Tuhan, maka kasih itu menjadi dasar tuntutan yang dituntut oleh Tuhan. Makanya Yesus ketika ditanya, hukum mana yang terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah apa? Sesamamu. Dan itulah kesimpulan dari seluruh apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke. Baik, dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, peliharalah kasih apa? Persaudaraan. Dalam beberapa terjemahan, hendaklah kalian tetap mengasihi satu sama lain, atau lanjutkanlah sikap saling mengasihi, atau go on loving your brothers. Nah, sepanjang 1 bulan ini, termasuk hari Sabat ini, kita mau belajar, sudah belajar tentang the sweetest love itu kira-kira bagaimana. Kasih yang terindah itu kira-kira bagaimana. Nah, untuk memahami tentang kasih yang terindah itu, maka kita harus belajar terlebih dahulu tentang apa sih masalah dunia sekarang ini. Kira-kira apa masalah? Masalah dunia sekarang ini adalah orang kehilangan kasihnya. Atau dalam Matius pasal 24-12, kasih kebanyakan orang menjadi apa? Menjadi dingin. Orang semakin mencintai dirinya sendiri daripada mencintai orang lain. Makanya sekarang susah mendapatkan the sweetest love itu. Ya, kalau lagi yang pacaran, sweetest love. Nanti kalau berantem gak jadi the sweetest love. Nanti nyambung lagi, jadi lagi the sweetest love. Jadi the sweetest love-nya itu tergantung apa? Suasananya enak atau enggak? Gitu. Tetapi apa yang kita mau pelajari pada hari Sabat ini adalah the sweetest love itu punya ciri-ciri tertentu menurut Alkitab. Sehingga mau situasi, mau kondisi, mau moodnya baik atau tidak, dia akan tetap stay seperti itu. Akan tetap berjalan seperti itu, tidak dipengaruhi oleh kondisi yang ada di sekitarnya. 2 Timotius pasal 3 yang kedua, manusia akhir zaman akan mencintai apanya? Mencintai dirinya sendiri. Atau selfish dia. Ya. Kalau pasangan suami istri masing-masing selfish, kira-kira gimana? Gimana? Masing-masing ngurusin dirinya sendiri. Dia tidak ada mau berbagi sama pasangannya, sama suaminya, sama istrinya. Apa yang terjadi dalam rumah tangga yang seperti itu? Rumah tangga itu harus mau berkorban. Rumah tangga itu harus mau mengorbankan dirinya supaya pasangannya senang. Lalu itu terjadi timbal balik. Tidak satu arah, tetapi apa? Semua sama-sama berkorban dan sama-sama menikmati. Oke, jadi inilah manusia apa? Masalah manusia sekarang ini. Yang pertama, poin pada hari Sabat ini yang saya mau sampaikan sama kita adalah what motivates our deeds. Apa yang memotivasi semua tindakan kehidupan kita ini? Contoh yang paling sempurna dalam Alkitab adalah Yesus Kristus sendiri. Apa yang memotivasi Yesus Kristus sampai mau melayani semua orang, mau yang sakit, mau yang sudah berduka atau yang mati sekalipun, mau yang lapar, mau yang melawan dia sekalipun, orang Farisi, tetapi Yesus selalu mau melakukan perbuatan kasih. Dan kasih itu adalah kasih yang paling indah yang Yesus berikan. Apa dasarnya? Saya hanya kasih beberapa ayat. Kata kuncinya cuma ini, apa itu? Maka Yesus tergerak oleh apa? Belas kasihan, compassion. Apapun yang saudara buat dalam hidup saudara, kalau tidak ada compassion, satu, itu akan berhenti. Oh, saya berbuat begini gak dihargai. Lama-lama berhenti pasti. Oh, saya sudah capek melakukan ini, tapi saya gak pernah dapat balasannya. Pasti berhenti. Tetapi kalau ada compassionate dalam diri kita,
dihargai atau tidak, saudara dapat balasannya atau tidak, itu akan terus berjalan. Ini yang penting. Dan ini yang paling susah. Kalau ada orang berbuat baik sama saya, kecenderungannya apa ini? Saya pasti berbuat baik sama dia. Itu alamiah. Kalau ada orang yang berbuat jahat sama saya, kecenderungannya apa? Saya diemin. Nah, ya kan, gak usah balas. Kalau balas nanti tambah dosa. Ya, jadi ya saya diemin. Saya menghindar. Supaya saya tidak terus-menerus harus menanggung perbuatan jahatnya. Kan begitu. Itu kan manusiawi. Tetapi nanti kalau kita lanjutkan, kalau ada orang yang melakukan hal yang tidak baik sama kita, apakah cukup hanya dengan menghindar lalu tidak mau lagi berinteraksi? Apa cukup sampai di situ? Kalau hanya di situ, terus bagaimana nanti? Apakah ada compassionate love, belas kasihan dalam diri kita? Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi ketika kita mau menunjukkan kasih yang terindah yang sudah kita terima dari Yesus itu, maka kalaupun kita lakukan itu, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Tidak ada motivasi yang lain. Mau cari nama supaya dilihat orang baik, supaya dilihat orang terkenal, ya. Lalu waktu bikin itu perbuatan kasih mulai juga direkam, ya, masukin di YouTube, masukin di Instagram, lalu nanti yang likes-nya jutaan gitu ya. Enggak. Dia akan memberikan oleh karena belas kasihan. Oke. Kalau gitu kepada siapa saya mau berikan kasih ini? Tadi saya katakan kalau Anda menerima perbuatan baik, lalu Anda melakukan perbuatan yang baik juga kepada orang yang sama, itu biasa. Tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Saya kasih Anda kue, besoknya Anda kasih saya kue, itu normal. Tapi perhatikan apa yang Yesus lakukan. Kepada siapa belas kasihan Yesus itu dia berikan. Oke, ini hanya saya tampilkan yang ada dalam perjanjian baru. Yang pertama, orang lapar, orang berduka, orang menderita, orang berdosa, orang yang tidak punya kepastian apapun dalam hidupnya, orang yang dihukum padahal dia tidak apa? Bersalah, orang yang apa? Yang sakit, orang yang apa? Berutang. Saya mau tanya, ada nggak di situ yang hidupnya senang? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Saudara nanti boleh cek, benar nggak yang Pak Pendeta bilang ini? Bahwa belas kasihan Yesus itu diberikan kepada orang yang memang dalam keadaan negatif semua. Dia tidak berikan kepada orang yang positif. Karena yang positif kan sudah, Yesus katakan begini, siapa yang butuh dokter? Orang yang sakit atau orang yang sehat? Orang yang sakit. Orang sehat nggak pernah ke dokter, kecuali ibu yang mengandung. Ya, ibu yang mengandung itu sehat sebenarnya, tapi ke dokter terus tiap bulan. Ya, dia bukan sakit sebenarnya. Tetapi Yesus katakan hanya orang sakit yang butuh dokter. Hanya orang berdosa yang butuh keselamatan. Itu sebabnya compassionate Yesus itu, belas kasihannya itu dia bagikan kepada yang seperti ini modelnya. Yang seperti ini. Jadi saudara-saudara ketika kita mau menunjukkan the sweetest love itu, kayak ini. Jangan ke Pastor Pardosi. Wah, supaya nanti pastor itu senang lihat saya, maka saudara bikin begini. Enggak, bukan itu the sweetest love. The sweetest love itu untuk ini. Ya. Jadi kita lihatlah di sekeliling kita. Ada enggak tipe-tipe yang begini sekarang? Ada orang yang enggak tahu mau kemana dia hidup. Ada orang yang enggak tahu apa yang mau dia buat. Ada orang yang enggak tahu saya ini nanti masa depannya apa. Kepada orang-orang seperti inilah the sweetest love itu menjadi betul-betul sweet. Kenapa? Karena mereka sangat terbatas dan tidak memiliki hal-hal yang dapat menolong mereka agar mereka hidup lebih baik. Udah loncat ya. Oke. The sweetest love itu adalah bahagian extraordinary love.
Apa itu extraordinary love? Saya kasih aja contohnya di Alkitab. Jangan melawan orang yang berbuat apa? Jahat. Itu sudah extraordinary. Kalau tadi kita katakan kasih sama yang lapar, kasih sama yang tidak punya kepastian, yang sedang sakit, ya. Tetapi ada yang namanya extraordinary. Kalau yang tadi itu yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus melakukan extraordinary dia. Dan kalau kita melakukan kasih yang extraordinary, yakinlah itu akan dikatakan sebagai kasih yang terindah yang saya pernah terima. Kita sudah menerima extraordinary love dari Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini, dia hidup, dia menderita, bukan senang hidupnya. Yesus itu datang ke dunia ini bukan senang hidupnya, saudara-saudara. Susah, lahir pun susah. Lahir di kandang binatang. Ada di sini yang lahir di kandang binatang? Kan gak ada. Sekarang ini orang berlomba-lomba lahir di rumah sakit yang paling mahal. Kalau ada duitnya. Kalau nggak ada ya rumah sakit biasa. Apa itu extraordinary love? Kalau ada orang yang meminta bajumu, mengingini bajumu, serahkan sama dia. Oh ini repot nih Pak ya. Ya. Pak bajunya bagus tuh Pak. Ayo. Udah, bukan itu maksudnya. Bukan. Ketika ada orang yang sangat membutuhkan, dia betul-betul mau itu. Lalu saudara kata, oke lah, bawalah. Kau lebih butuh dari saya. Apa itu extraordinary love? Melakukan lebih dari yang dipaksa untuk kau lakukan. Ayat ini katakan, kalau ada seseorang yang menuntut engkau berjalan 1 mile, berjalanlah berapa? 2 mile. Itu namanya extraordinary love. Itu tadi. Kalau ada orang yang meminta engkau untuk melakukan A, maka engkau akan melakukan A dan B kepadanya. Sehingga dia akan mendapatkan kelegaan. Apa itu extraordinary love? Memberikan kepada orang yang meminta dan yang meminjam kepadamu. Lalu yang terakhir, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi apa? Bagi mereka. Ketika saudara dan saya dalam keadaan kondisi tidak punya teman, dikucilkan, dihina, diejek. Tiba-tiba ada seseorang yang datang mendekat kepada saudara. Bagaimana perasaan saudara? Tidak ada teman sama sekali, bahkan saudara itu diejek-ejek, diolok-olok, jangan-jangan saudara orang terkenal di media sosial pun saudara itu dibully gitu ya. Tiba-tiba ada seseorang yang sangat peduli sama saudara. Apakah itu menjadi the sweetest love yang saudara akan terima? Hah? Ya. Oh, masih ada orang yang menghargai saya. Masih ada orang yang menganggap saya ini ada sekarang. Masih ada orang yang peduli sama saya. Sementara semua orang bahkan keluargamu pun tidak peduli sama kamu. Itulah the sweetest love itu. Ya. Kalau 1000 orang mengasihi saudara, itu enggak the sweetest love. Karena 1000 orang itu macam-macam motifnya mengasihi saudara. Tetapi ketika semua orang tidak ada yang mengasihi saudara, hanya 1 orang mengasihi saudara. Itulah the sweetest love. Kalaupun seluruh dunia ini membenci saudara, ada 1 yang masih mengasihi saudara. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya. Ada 1 orang yang masih mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Oke, kalau begitu apa karakteristik dari the sweetest love? Yang pertama, jika itu digerakkan oleh belas kasihan. Apa itu belas kasihan yang Yesus maksudkan? Agape. Apa itu agape? Yang rela berkorban, tidak mementingkan diri, dan tidak mengharapkan apa? Balasan. Kalau saya mendapatkan perbuatan baik dari saudara, tetapi saudara mengharapkan balasan dari saya, itu bukan the sweetest love. The sweetest love itu tidak mengharapkan balasan. Itu yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus harapkan dari saudara dan saya ketika dia mau mati di kayu salib? Uang? Enggak. Yang Yesus harapkan hanya 1, terimalah. Terimalah keselamatan ini. Kasih itu tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Kasih itu tidak mengharapkan balasan. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka Alkitab katakan upahmu besar dan kamu akan menjadi apa? Anak Allah yang maha tinggi. Saya mau kita ingat ini baik-baik. Apa itu karakteristik dari the sweetest love? Yang pertama,
Kasih itu apa? Digerakkan oleh belas kasihan. Yang kedua, apa karakteristik kasih the sweetest love itu? Kasih yang terindah, termanis itu. Jika kasih itu melampaui batas-batas yang tidak memandang bulu. Apa maksudnya? Mari kita lihat beberapa ayat di Alkitab ini. Dalam Matius pasal 9 ayat 10, Markus 9 ayat 11, Alkitab katakan bahwa Yesus itu lebih senang duduk makan dengan orang apa? Berdosa. Yesus itu disebut sebagai sahabat apa? Pemungut cukai dan orang berdosa. Bisa Anda bayangkan, orang tahu bahwa Yesus ini adalah orang yang benar, suci, orang yang baik, orang yang dapat melakukan banyak mujizat. Lalu dia berteman kepada penjahat. Dia berteman kepada pemungut cukai. Bahkan Yesus juga berteman kepada seorang perempuan yang berdosa. Bagaimana perasaan saudara? Itulah kasih yang terindah. Kasih itu tidak memandang apa? Tidak memandang bulu. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang apa? Semua ini yang negatif, saudaraku. Ya, negatif semua ini. Membenci, mengutuk, yang mencaci kamu. Jadi dia melampaui batas-batas. Dalam Matius pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-40, kalau kau menyalam orang yang menyalam kamu, apakah upahmu? Pemungut cukai juga lakukan demikian. Orang berdosa juga lakukan demikian. Kalau kau memberi salam kepada orang yang menyalam kamu, apa upahmu? Enggak ada. Kalau kau memberi kepada orang yang memberi kepadamu, apa upahmu? Enggak ada. Tetapi kalau yang kita lakukan yang ini, upahmu besar. Jadi yang pertama, karakter daripada the sweetest love itu, yaitu digerakkan oleh belas kasihan. Yang kedua, dia melampaui batas-batas yang ada. Yang ketiga, kasih itu menjadi the sweetest jika melupakan masa lalu, yaitu mau apa? Mengampuni. Pengalamannya ada dalam diri anak yang hilang. Saudara perhatikan baik-baik. Dia sudah minta setengah bagian harta warisannya. Dia sudah habiskan itu. Sudah lakukan dosa. Dia sudah melawan bapaknya karena bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan. Tapi ayahnya justru yang melampaui dosa anaknya. Ayahnya tidak ingat semua dosa anaknya. Ayahnya lupakan semua perbuatan jahat anaknya. Apa yang Alkitab katakan? Ayah itu apa? Berlari, mendapatkan dia, lalu apa? Mencium dia. Kalau saudara saya mau tunjukkan kasih yang terindah itu, lupakan masa lalu seseorang. Dan lihatlah masa apanya? Masa depan. Nah, seringkali kita itu senang melihat masa lalu orang. Dan tidak senang lihat orang senang di depan. Ya. Gimana caranya orang ini susah terus? Karena masa lalunya mungkin tidak baik. Ingat, kasih itu melupakan masa lalu. Dia melihat kemana? Ke depan. Coba kalau sang ayah ini tidak berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Apa yang terjadi? Pilihannya cuma dua. Anak ini kan meminta, aku biarlah jadi hamba saja. Betul ya? Kalau ayahnya tidak melupakan masa lalu, yang pertama, dia jadi hamba. Atau yang kedua, diusir. Kan pilihan cuma dua. Tetapi karena ayahnya melupakan masa lalu anaknya, pilihannya tinggal satu. Apa itu? Mengembalikan statusnya menjadi anak. Kalau kita memiliki
kasih yang terindah. Lupakan masa lalu seseorang. Ya. Jangan ingat-ingat masa lalu seseorang. Karena orang lain pun Anda harapkan melupakan masa lalu saudara. Ya. Jadi jangan kita kebalik. Saudara dan saya ingat masa lalu seseorang, lalu Anda harapkan orang lain melupakan masa lalu saudara. Kok enak? Harus sama-sama. Yesus melupakan masa lalu kita semua. Kita orang berdosa. Yesus tidak mau ingat lagi itu. Makanya terindah kasih yang Yesus berikan kepada kita. Karena dia tidak pernah ingat-ingat dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti apa? Salju. Dosa kita itu disimpan di tubir-tubir laut yang paling dalam. Yang tidak akan pernah lagi muncul. Itulah kasih yang terindah. Saudara yang mungkin pernah menyakiti hati orang sampai luar biasa sakitnya. Lalu saudara mau dipeluk, dirangkul oleh orang yang saudara sudah sakiti. Maka saudara akan katakan, inilah kasih yang terindah itu. Kesalahan saya dilupakan. Dosa saya dilupakan. Dan saya diterima, dikembalikan kepada status saya. Kalau Yesus, status kita apa? Sahabat-sahabat Yesus. Bagi Yesus, status kita apa? Saudara-saudara Yesus. Karena Yesus adalah saudara tertua kita. Bagi Yesus, siapa kita ini? Anak-anak Tuhan. Status kita dikembalikan oleh Tuhan. Oleh Yesus Kristus. Kalau kau pernah disakiti oleh orang, lupakan masa lalunya, kembalikan status dia. Sebagai siapa? Sebagai sahabatmu. Sebagai anak Tuhan. Sebagai orang yang punya kesempatan untuk apa? Diselamatkan. Oke, aplikasinya bagaimana nih? Ya, supaya kita mengerti, saya kasih contoh 2 dalam Alkitab, aplikasi tentang the sweetest love itu. Yang pertama adalah orang Samaria yang baik hati. Ya. Kita sudah tahu ceritanya, saya ringkaskan saja. Yang dirampok adalah orang Israel, imam-imam orang Israel. Tapi ketika mereka lewat, mereka tidak buat apa-apa. Orang Lewi, orang Israel. Ketika mereka lewat, mereka tidak buat apa-apa. Orang Samaria, bukan orang Israel. Oke, sekedar bukan orang Israel? Enggak. Ada lagi tambahannya. Dianggap najis sama orang Israel. Kasih yang terindah itu melewati batas-batas. Ini ada melewati batas nggak? Ya, apa batasnya? Bukan Israel dan dianggap najis. Itulah the sweetest love itu. Nah, kalau saudara baca, ini lebih menarik lagi nih ya. Mana ini? Oke, ini. Dia membalut lukanya. Ini melewati batas loh ini. Kenapa ini ya? Membalut lukanya, menaikkan orang tersebut ke atas keledai. Terus orang Samarianya kemana? Lah malah jalan kaki. Ya. Kok jadi saya yang susah ya? Saya nolong dia jadi lebih baik, kok jadi saya yang lebih susah? Ya. Yang berikut, dia kasih 2 dinar dulu sama yang punya penginapan. Dia tahu ini uang kurang. Nanti saya balik lagi ya, kalau kurang tak tambahin. Ini jadi susah nggak ini orang ini? Jadi susah ini orang. Karena dia harus balik lagi. Sebetulnya bisa dia nggak balik? Bisa kalau dia mau. Tapi karena dia sudah janji, maka dia harus kembali ke penginapan itu. Lalu bertanya, uang yang 2 dinar cukup enggak? Oh cukup Pak. Ya udah pulang dia. Kan jadi susah ini. Kalau kurang, ya dia harus bayar. Kalau cukup, ya dia harus pulang lagi. Tetapi inilah yang namanya beyond itulah. Melewati batas-batas yang ada. Tidak hanya sekedar dalam sebuah lingkaran yang itu-itu saja. Tetapi dia lewat kepada lingkaran itu. Yang kedua, contoh yang terakhir adalah Sakeus. Sakeus itu dalam hidupnya, dicatat di Alkitab, hanya ingin satu aja. Apa keinginan Sakeus? Hanya satu aja keinginan. Alkitab katakan dia ingin melihat siapa? Yesus. Tetapi Sakeus dapat bonus. Apa bonusnya? Ini yang tadi saya katakan, ketika saudara punya keinginan kepada Tuhan,
Tuhan akan memberikan lebih daripada yang saudara minta. Tetapi pada saat yang sama, ketika saudara sudah mendapatkan lebih dari yang saudara minta, maka Tuhan menginginkan saudara melakukan lebih melewati dari apa yang biasa saudara lakukan. Karena saudara dibantu Tuhan untuk mendapatkan lebih daripada yang kau minta. Sekarang Anda harus melakukan lebih daripada apa yang biasa kau lakukan. Bagaimana saya bisa melakukan hal yang lebih daripada apa yang biasa saya lakukan? Harus ada belas kasihan itu menggerakkan kita. Nah, mari kita lihat ini kisahnya ya. Apa bonus yang didapatkan oleh Sakeus? Bonusnya adalah dia bukan hanya bisa melihat Yesus, tapi dia bisa ngobrol dengan Yesus di mana? Di rumahnya. Dia bukan hanya ngobrol dengan Yesus di rumahnya untuk 1, 2, 3 jam, tapi Yesus menginap di mana? Banyak nggak bonusnya? Banyak ya. Makanya kalau punya keinginan sama Tuhan, keinginannya harus baik supaya dapat bonus. Ya, jangan keinginannya yang nggak baik, nggak dapat bonus, nggak ada apa-apa. Tuhan akan kasih. Dia ingin melihat Tuhan, itu aja. Dia nggak pernah mimpi mau ngobrol. Dia nggak pernah mimpi Yesus itu datang ke rumahnya makan. Dia nggak pernah mimpi Yesus itu nginep semalam. Nggak pernah mimpi. Yang dia ingin adalah orang apa sih, seperti apa sih Yesus itu? Karena dia dengar-dengar gitu loh. Tapi dia dapat bonus. Pertanyaannya, apa yang Sakeus lakukan beyond, melewati batas-batas yang biasa dia lakukan? Nah, dia katakan begini. Tuhan, setengah dari milikku akan apa? Kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang telah kurampas, akan kukembalikan apa? Saya mau tanya, dia dapat bonus lagi nggak? Hah? Dapat bonus lagi? Dapat lagi. Apa bonusnya? Hari ini telah terjadi apa? Keselamatan ke rumah ini. Karena orang ini adalah apa? Anak Abraham. Lihat nih ya. Punya satu keinginan, ingin melihat Yesus. Yesus dengar itu keinginan, ditambah bonusnya 2, 3. Lalu orang yang sudah menerima bonus ini tergerak oleh belas kasihannya, dia mau berbagi sama orang miskin. Dapat lagi bonusnya. Apa itu? Hari ini keselamatan ada di mana? Di rumah ini. Semua ini terjadi oleh karena compassionate itu tadi. Kasih yang terindah. Dia sudah dapatkan kasih itu, Yesus mau tinggal di rumahnya, mau makan bersama dia. Padahal ini rumah orang berdosa ini katanya. Kata bangsanya itu, ini rumah orang berdosa. Tapi Yesus mau masuk ke rumah orang berdosa. Kasih yang Yesus tunjukkan itu menggerakkan Sakeus untuk melakukan kasih, melampaui batas-batas yang ada. Dan setelah itu dia mendapatkan apa? Keselamatan. Oke, baik. Bagaimana memiliki kasih the sweetest love itu? Hanya satu caranya. Apa itu? Alkitab katakan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam apa? Diri kita. Karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat the sweetest love. Gak bisa. Di luar Yesus tidak bisa. Anda bisa munafik untuk melakukan the sweetest love itu. Tapi tadi saya katakan, saudara akan berhenti. Engkau akan berhenti. Tetapi kalau itu adalah karena compassionate, belas kasihan yang muncul, maka itu tidak akan apa? Berhenti. Kesimpulannya saya berikan ada 4. Yang pertama, kita dapat mengasihi orang lain hanya jika kita telah menerima kasih Yesus dan Yesus tinggal di dalam apa? Di dalam diri kita. Yang kedua, kasih yang sejati tidak memandang rupa dan tidak mengharapkan balasan apapun. Ya. Karena sebenarnya balasan yang kita tunggu itu adalah dari Tuhan. Bukan dari manusia. Everything what you are doing to others, doing loving things for others, the reward will come from Jesus. Bukan dari manusia. Ya, jadi ingat baik-baik. Perbuatan kasih apapun yang saudara lakukan, gak usah harap-harap dari manusia. Harap dari mana? Dari Tuhan. Ya, ujungnya nanti seperti Sakeus, keselamatan ada di mana?
di rumah. Itu ujungnya tuh. Dan itu yang paling penting dalam hidup ini. Bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah menuruti perintahnya dan mengasihi sesama manusia. Kasih itu tidak lekang oleh waktu. Dilakukan di mana saja dan kapan saja. Itulah yang terindah. Dilakukan di mana saja dan kapan saja. Saya digerakkan oleh belas kasihan. Melewati batas-batas sosial yang ada. Dan akhirnya saya boleh melihat masa lalu seseorang bukanlah penghalang orang itu untuk dikembalikan kepada statusnya sebelum dia melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan kita boleh menikmati the sweetest love of Jesus Christ. Tapi pada saat yang sama, bagikan the sweetest love itu dengan 3 cara yang tadi. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri sama-sama, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kasih yang terindah, termanis telah Engkau berikan kepada kami semuanya. Bukan hanya kehidupan, kesehatan, bukan hanya berkat-berkat jasmani untuk kami bertahan dalam hidup ini. Bukan hanya keluarga yang telah Kau berikan, suami, istri, anak-anak, orang tua. Tetapi yang terindah dan yang termanis itu adalah Engkau menolong kami untuk lepas dari maut, memberikan hidup kekal. Engkau menolong kami, Engkau melakukan sesuatu melampaui batas yang ada. Karena Engkau menjadi manusia sama dengan kami mati di kayu salib. Dan Engkau melupakan masa lalu kami. Engkau menerima kami kembali menjadi sahabat Yesus Kristus, saudara Yesus Kristus, dan menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagikanlah kasih itu kepada orang lain. Biarlah belas kasihan Tuhan dalam diri kita menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain. Kita lakukan hal-hal yang melampaui batas-batas yang biasa dilakukan orang. Dan biarlah kita melupakan masa lalu orang. Kita ingat kebaikan untuk kebaikan di masa depan bagi orang yang mungkin telah menyakiti kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan akan memberkati masing-masing. Tuhan akan menuntun engkau secara pribadi di dalam langkah hidup. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, orang tuamu, anak-anakmu. Tuhan akan menuntun engkau semua agar engkau boleh tetap berada di dalam keselamatan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita, dan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kita semuanya sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.